Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasan Azim, kelas 3A TKJ, akan menjelaskan tentang virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama itu virtualisasi. Virtualisasi yaitu bagaimana kita melakukan isolasi terhadap sumber daya komputasi, di mana secara tradisional dari sebuah komputasi itu dia hanya terdapat satu OS dan satu hardware. Dari jika kita menggunakan virtualisasi, kita dapat membuat bagian dari elemen-elemen tersebut, yaitu hardware, sumber daya dari hardware tersebut secara virtual, sehingga kita dapat memanajemen virtualisasi dari sebuah hardware tersebut dengan lebih fleksibel, seperti mengatur processing, seberapa besar memori, seberapa besar RAM, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan networking di virtualisasi tersebut. Virtualisasi adalah prinsip dasar dari cloud computing yang akan menyederhanakan berbagai tugas manajemen sumber daya. Selanjutnya itu bagian kedua, yaitu cloud computing atau komputasi awan. Komputasi awan adalah bagaimana kita memproses pengolahan daya, seperti CPU, RAM, network speed, software, sistem operasi, maupun storage, dan juga jaringan. Dengan teknologi cloud ini, kita dapat menghilangkan banyak tantangan dalam penyediaan infrastruktur IT, seperti penyediaan tempat, data center, dan bagaimana untuk memelihara atau maintain dari infrastruktur tersebut. Menurut National Institute of Standards and Technology atau NIST, cloud computing memiliki 5 fundamental, yaitu yang pertama, pelanggan dapat memperoleh sumber daya komputasi sesuai permintaannya. Yang kedua yaitu mereka dapat mengaksesnya melalui jaringan seperti internet. Yang ketiga, pelanggan atau user dapat menggunakan sumber daya tersebut tanpa perlu tahu di mana lokasi fisik dari sumber daya yang mereka gunakan. Yang keempat yaitu mereka dapat mendapatkan sumber daya tersebut secara cepat. Dan yang terakhir, user tersebut membayar hanya sesuai dengan apa yang mereka gunakan. Selanjutnya yaitu bagaimana infrastruktur dari cloud computing. Yang pertama itu hardware. Cloud computing memerlukan hardware sebagai infrastruktur. Jaringan cloud terdiri dari berbagai perangkat keras fisik yang dapat ditemukan di berbagai lokasi geografis. Hardware tersebut yaitu seperti peralatan jaringan, switch, router, firewall, load balancer, backup device, dan server. Virtualisasi menghubungkan server, membagi dan mengabstraksi sumber daya yang dapat diakses oleh user. Yang kedua yaitu virtualisasi. Virtualisasi seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya di bagian pertama. Dan lanjut yang ketiga itu network. Network ini terdiri dari kabel fisik, switch, router, dan peralatan lainnya. Konfigurasi jaringan cloud ini yang khas yaitu terdiri dari beberapa subnetwork yang memiliki berbagai tingkat visibilitas demi menjaga abstraksi dari cloud computing tersebut. Storage. Manajemen penyimpanan dapat memastikan data dapat dicadangkan dengan benar, cadangan usang dapat dihapus dengan teratur, dan bahkan data dapat diindeks untuk pengambilan jika ada komponen penyimpanan yang gagal. Virtualisasi mengabstraksi ruang penyimpanan atau storage ini dari sistem hardware sehingga dapat diakses oleh pengguna sebagai cloud storage. Bagian yang terakhir yaitu layanan pada cloud computing. Yang pertama yaitu infrastructure as a service, yaitu menawarkan sumber daya komputasi dan juga penyimpanannya, yang dimana organisasi IT dan para pengembang aplikasi dapat memberikan solusi bisnis. Infrastructure as a service adalah layanan komputasi awam yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lainnya. Komponen tersebut dapat digunakan untuk membangun komputer virtual. Komputer virtual ini dapat diinstal sistem operasi dan aplikasi sesuai kebutuhan. Keuntungan layanan ini
yaitu tidak perlu membeli komputer secara fisik sehingga lebih menghemat biaya. Konfigurasi komputer virtual ini juga bisa diubah sesuai kebutuhan kita. Seperti saat storage penuh, dapat ditambahkan agar dapat menambah ukuran storage tersebut. Yang kedua yaitu platform as a service. Layanan ini menyediakan computing sebagai platform. Biasanya sudah terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi kita yang telah dibuat. Keuntungan layanan ini yaitu platform as a service bagi pengembang adalah mereka bisa fokus mengembangkan aplikasi mereka. Dan yang terakhir adalah software as a service. Software as a service adalah layanan komputasi awan di mana kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan ini mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Contohnya yaitu Gmail, Yahoo, dan yang bergerak di media sosial seperti Twitter dan Facebook.